Oke, kita masuk pada latihan soal. Contoh soal di sini, tentukan turunan fungsi berikut, gitu kan ya. Jika fungsinya ada fungsi gx sama dengan sin 5x dikalikan cos 7x, fungsi hx sin dari 5x kuadrat dikurangi 2v, dan yang terakhir fungsi fx-nya sama dengan kosinus pangkat 3 dari 2x kuadrat ditambah v. Kita bahas dulu dari yang fungsi gx. Misalkan fungsi gx-nya itu seperti ini, maka g aksen x itu akan sama dengan apa? Coba kita lihat bentuknya. Kita misalkan sin 5x ini dengan u dan cos 7x ini dengan v. Ada, jadi kita akan menggunakan sifat perkalian turunan fungsi, gitu kan ya. Turunan perkalian fungsi, gitu kan ya. Berdasarkan sifat yang sudah kita buktikan, ketika ada u kali v itu akan sama saja dengan u aksen v ditambah u v aksen, gitu ya. Jadi pertama kita akan turunkan dulu sin 5x ini. Berarti sin 5x ini akan menjadi apa? Turunan sin berarti menjadi apa? Cos, gitu kan ya. Cos 5x. Karena bentuknya di sini 5x, jadi ada fungsi di dalam fungsi, gitu kan ya. Dalam fungsi sin x ada fungsi linear, yaitu 5x. Berarti kita turunkan lagi 5x ini menjadi apa? 5, gitu kan ya. Nah, kemudian dikalikan v, v-nya cos 7x, gitu kan ya. Nah, u aksennya udah ada, v-nya udah ada. Ditambah u, berarti u-nya sin 5x. Kalikan V aksen. V aksennya kita turunkan dari V, itu kan ya. Ketika ada cos 7x, pertama kita turunkan dulu dari turunan cos x dulu. Turunan cos x berarti menjadi apa? Negatif sin x ya. Negatif sin x. Tapi di sini 7x bentuknya, karena awalnya 7x. Gitu kan ya. Dikalikan, karena di dalam fungsi ada fungsi yaitu 7x, berarti 7x ini kita turunkan lagi menjadi 7. Sehingga turunannya dari g aksen x ini, turunan dari gx ini atau g aksen x akan menjadi apa? Nah, ada cos 5x dikalikan cos 7x. Nah, 5-nya boleh kita kedepankan. Berarti menjadi apa? Cos 5x dikalikan cos 7x. Gitu kan ya. Ditambah, ada 7-nya. 7-nya kita kedepankan karena ada negatif, berarti tandanya berubah ya. Nah, tandanya berubah menjadi negatif sin. Oke, sorry, 7-nya terlebih dahulu kita tulis. Akan menjadi apa? 7 sin 7x dikalikan sin 5x. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Tidak ya, udah cukup di sini cos, di sini sin. Gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dari, oke ini yang pertama, udah beres ya. Turunan dari hx, gitu kan ya. Nah, di sini kan ada bentuknya sin 5x kuadrat dikurangi 2v. Gitu kan. Jadi, boleh pertama kita misalkan dulu bahwa u-nya sama dengan 5x kuadrat min 2v. Gitu kan ya. Nah, berarti u aksennya atau turunannya menjadi apa? 10x. Gitu kan ya. Turunan min 2v ini tidak bisa ya, akan menjadi 0 gitu maksudnya, karena dia tidak mengandung variabel x. Jadi kita akan mengambil yang mengandung variabel x aja. Ketika 2 kali 5, 10, 10x gitu kan ya. Sehingga u aksennya menjadi 10x gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa hx itu sama dengan sin u ya. Nah, sin u ini, u-nya kita nanti akan substitusi nilai u-nya gitu kan ya. Berarti h aksen x-nya menjadi apa? Turunan dari sin cos gitu kan ya. Cos u gitu. Dikalikan oleh turunan u-nya karena u masih mengandung fungsi dikalikan u aksen gitu kan ya. Turunannya berarti kita langsung substitusi. Cos u-nya akan rubah menjadi 5x kuadrat dikurangi 2v gitu kan ya. Dikalikan u aksennya berapa? 10x. Jadi hasil turunan dari hx-nya akan menjadi apa? 10x dikalikan cos 5x kuadrat. Oke, dikurangi 2v. Jadi ini hasilnya.
Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini masih karena bentuk fungsinya cos, berarti kita akan tuliskan misalkan fungsinya yang di sini. Fungsi yang di sana ada apa? Ada 2x plus v ya. Jadi kita tuliskan u sama dengan 2x kuadrat plus v. Nah, berarti u aksennya akan menjadi apa? 4x gitu kan ya. V-nya kita anggap 0. Nah, berarti fungsi fx-nya ini akan berubah menjadi apa? Cos pangkat 3 dari u. Berdasarkan sifat pangkat, ketika ada cos pangkat 3u, berarti akan menjadi apa? 3 cos kuadrat u. Nah, oke, si u-nya masih mengandung fungsi kan? Fungsinya apa? Fx gitu kan ya. Maka si u aksennya akan mengandung fungsi 4x. 4x ini kita akan substitusikan ke sini gitu kan ya, atau diklikkan dengan u aksen x gitu kan ya. Ya, selanjutnya jika kita tinjau di sini bahwa fungsi cos atau fungsi cos sendiri ini bisa kita misalkan u gitu kan ya. Boleh kita misalkan u juga. Oke, karena ini u udah ada, kita misalkan cos ini v lah. Kita misalkan v. Berarti v-nya menjadi cos x gitu ya. Cos u, sorry. Akan menjadi cos u gitu kan ya. Berarti v aksennya akan menjadi turunan dari cos min sin u gitu kan ya. Nah, jadi ini sebenarnya bentuknya ada 3 kali. Jadi kita hapus, sorry ya. Kita balik lagi dari sini. Jadi fungsi fx-nya boleh kita ubah menjadi apa? V pangkat 3 sebenarnya gitu kan ya. Maka turunnya akan menjadi apa? 3 V kuadrat. Di dalam V ini ada V aksen gitu kan ya turunannya. Di dalam V aksen ini ada U gitu. U-nya kita turunkan jadi U aksen. Jadi boleh kita tulis menjadi apa? 3 V. V-nya berapa? Cos U gitu kan ya. 3 V kuadrat. Sorry, 3 V kuadrat. V-nya berarti menjadi cos U. Cos-nya berapa? U-nya maksudnya. U-nya 2x kuadrat ditambah V. Berarti cos 2x kuadrat ditambah V pangkat 2 gitu kan ya. Kita kalikan dengan apa? F aksen turunannya dikalikan sin U gitu kan ya. Kemudian dikalikan U aksennya berapa? 4x. Oke, jadi ketika disederhanakan, ketika 3 dikalikan 4 menjadi 12x dikalikan min sin U. U-nya boleh kita ubah. Tadi berapa? U-nya menjadi 2x kuadrat ditambah V itu kan ya. Dikalikan dengan apa berarti? Cos 2x kuadrat ditambah V kuadratkan gitu ya. Jadi ini hasil akhir lumayan cukup panjang.